Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan selalu berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melihat suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana kita akan melihat bagaimana Elia Miron berhadapan dengan seorang bidat yang dimana dia mengakui dirinya sebagai seorang Kristen, tapi dia tidak percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat dan bagaimana ending dari debat tersebut. Maka dari itu saya mempersilahkan untuk kita semua bisa menyimak diskusi ini dari awal hingga pada akhir, supaya kita semua bisa mengetahui bagaimana dan apa yang sedang terjadi kepada seorang bapak tersebut yang mengakui diri sebagai seorang Kristen tapi tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Elia, host. Silakan. Saya Kristen, tapi saya tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Bagaimana itu? Ya, enggak apa-apa, berarti Anda bukan Kristen dong. Oh ya. Iya, Jadi, kan arti Kristen itu kan pengikut Kristus, yang dimana Kristus yang dimaksud di sana yang adalah Tuhan yang mengaku dalam Yohanes 13 ayat 13 itu. Ya, Gitu. jadi ini pertama kali saya naik ke komalnya Elia ya. Jadi saya hanya ingin belajar kenal apa pahamnya Elia, dan saya tidak ingin berdebat. Ya. Jadi menurut Elia bahwa Yesus itu adalah Bapa, begitu? Bukan sang Bapa, dia firman-Nya Bapa, Yohanes 1 ayat 3. Apakah Bapa punya firman? Ya, dia memiliki firman. Firman itu nomina, Pak. Berfirman itu verba. Oh, jadi seperti saya punya mulut gitu. Oh, bukan, firman itu kan logos. Nomina kan noun kan, itu kan kata Iya, benda. tapi kan ya. itu bukan mulut, Pak. Ya, Mulut oke lah, itu sesuatu. hanya Allah. Wait. Jadi Allah itu punya Dengarkan saya, listen nomina. to me. You are asking me, aku akan jawab Anda. Ya. Kalau Anda mengatakan firman itu mulut, seperti Anda punya mulut, Anda itu udah gagal di situ. Ya. Karena logos itu artinya ilmu. Makanya teologi itu theos dan logos. Theos itu Allah. Logos itu adalah ilmu tentang Allah. Jadi Yesus itu yang adalah hologos, adalah logosnya, ilmunya Bapa sendiri. Ide ilahi. Ya, pelan-pelan ya, kita pendek-pendek, jangan panjang deh. Jadi kalau punya is to possess ya, memiliki ya. Apakah Allah itu memiliki sesuatu ya, satu entitas yang namanya firman? Kalau buat saya, Allah itu tidak punya apa-apa untuk menyatakan kehadirannya atau untuk membuat ciptaan gitu. Kalau saya ya, paham saya. Jadi Allah tidak punya apa-apa. Tetapi kalau dia berfirman, dia berfirman aja begitu. Nggak usah pakai saya punya firman gitu. Loh, mungkinkah dia berfirman tanpa adanya firman di dalam dirinya? Kalau dia perlu. tidak punya apa-apa, mungkinkah ada apa-apa dari ketiadaan apa-apa di dalam dia? Gimana? Dia itu tidak berwujud. Ya. Dia Allah itu Pak, tidak berwujud. Allah itu adalah being, Pak. Being. Being ya, being itu Ya. sesuatu yang ada, ya kan? Ya, Dibilang dia ada. itu berdosa prima. Ya, begini. Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah, tapi dia bukanlah Allah. Dia keluar dan datang dari Allah. Bukan, Yesus nggak berkata aku datang keluar dari Allah. Aku datang dan keluar dari Bapa. Tetapi Ya, dia bukan sang Bapa. Ya, Tapi dia bukan Bapa. hakikat Kristus, Ya, hakikat Kristus dengan sang Bapa itu sama. hakikatnya apa itu? Hakikatnya adalah Apa Allah, itu? karena Allah itu generic Nah, name. itu salah. Jadi jangan mengambil Nah, ayat aku semuanya keluar orang dan Israel, datang dari Bapa. semuanya orang Israel, itu Ya. semua Israel Adonai Eloheinu. Eloheinu, bukan Allah itu Tuhan kita, Pak. Allah itu Tuhan kita, bukan begitu, tapi Tuhan Hashem. Yod-Heh-Vav itu Allah kita. It's a generic name. Makanya di dalam kitab suci banyak yang Elohim kecil. Tetapi Ha Elohim, kata sandang Ha, itu hanya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini, ya.
kalau dibilang Lord of Lords ya, banyak Lord ya, tetapi ada satu di atas daripada semua Lords kecil-kecil itu ya. Jadi Bapa itu adalah satu ya, tidak ada dua ya. Yesus itu adalah anak. Jadi anak dengan Bapa konteksnya adalah bukan lahir dan melahirkan, lam yalid wa lam yulad, tetapi adalah konteks ketaatan. Kalau zaman dulu itu pemahaman anak dengan Bapa itu udah salah. Jawaban Anda itu udah ngawur. Kenapa? Yesus itu disalib, Yesus itu diserahkan karena mengakui dirinya anak Allah. Kalau itu merujuk kepada ketaatan, Yesus tidak mungkin disalib. Tapi justru karena dengan berkata dia adalah anak Allah, kalau tidak merujuk kepada karena berkata dia adalah anak Allah, dengan demikian ia menyetarakan dirinya dengan Allah. Ya, oke. Jadi kalau Anda kaget. Sebentar. Jangan diteruskan sebentar. Yesus itu karena dia taat, maka dia disalib. Kalau dia tidak taat, dia tidak akan disalib. Begitu. Jadi bukan, salah kalau penyalibannya itu dia diperhadapkan dengan imam besar Kayafas, Sanhedrin. Itu karena dia mengakui dirinya anak Allah. Makanya dikatakan, kita kurang saksi apa lagi melihat dia menghujat Allah dengan mengatakan dirinya sebagai Allah. Dia tidak menyamakan dirinya dengan sebagai Allah. Salah. No. Cara berpikir Yesus tidak pernah mengatakan dirinya dia adalah Allah. Apa? Dia disebut anak Allah, dengan demikian dia mengakui dirinya adalah Allah. Dia salah. Itu sudah berkata begitu. Ya nggak apa-apa, itu menurut Anda salah. Karena Anda bidat. Berbeda dengan kita yang dari gereja purba, gitu toh, nggak apa-apa. Kalau bidat tetap bidat, Pak. Ya, itu apa yang dia pikir atau pendapat tentang saya seorang bidat, seorang heretik. Ya, kan? memang heresi karena justru saya melihat, justru sebaliknya saya melihat Elia itu adalah seorang yang heretik. Ya. Oh nggak apa-apa. Gereja itu didirikan melalui kuasa para rasul, di mana Rasul Petrus menjadi soko guru yang mengakui apa yang saya sebutkan tadi. Jadi di luar itu ya bidat seperti Bapak itu tadi. Petrus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan para rasul lainnya gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Anda mandang saya bidat ya nggak apa-apa gitu toh. Yeah. Gitu. Karena saya nggak tahu Anda itu belajar dari rasul mana, saya nggak tahu itu. Itu. Saya belajar dari Perjanjian Baru ya, bahwa Yesus mengatakan dia adalah utusan. Perjanjian Baru itu dikanon sama gereja apa, Pak? Saya tanya. Apa? Perjanjian Baru itu dikanonisasi sama gereja apa? Nggak tahu lah, itu mengenai itu saya nggak bisa menjawab kan? Karena bukan bidang yang saya. Bapak tadi ngomong saya belajar Perjanjian Baru, Bapak lupa. Perjanjian Baru yang Bapak pegang itu dikanon sama gereja Katolik yang mengakui apa yang saya ucapkan tadi. Jadi kalau kita pakai Alkitab, tetapi menolak ajaran yang kanonisasi Alkitab, itu namanya tidak tahu diri. Sekarang begini, saya pakai ayat aja deh. Ayat pasal Yohanes. Bapak mau sehebat apapun menggunakan ayat-ayat, yang mengkanonisasi ayat-ayat itu gereja Katolik, Pak. Saya nggak peduli yang mengkanonisasi siapa, tetapi saya baca dan saya mengerti. Atas apa yang tertulis di dalam scripture and testimony itu loh. Gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau ada yang menafsirkan di luar itu ya itu bidat gitu, heresi gitu. Ya kalau saya mengakuin Yesus itu adalah utusan dan beda dengan Bapa yang mengutus, itu saya seorang bidat ya. Iya. Kalau Anda mengaku dia utusan nggak masalah, tapi kalau hanya utusan, Kitab Suci never says that dia adalah hanya utusan. Itu nggak pernah. Tapi mengenai dia siapa, hakikatnya sebagai apa, pribadi hupustasisnya sebagai apa, itu sudah dinyatakan dalam Kitab Suci. Jadi kalau Anda membuat penafsiran lain, seperti paham Bapak misalnya, Anda berpaham Unitarian itu sudah dikutuk gereja, sudah dianatema. Bukan saya yang kutuk, tapi para rasul yang kutuk. Gitu. Jadi paham yang Bapak ajarkan kepada kita ini sudah dikutuk. Jadi kami nggak perlu repot-repot lagi sebenarnya untuk melawan pengajaran seperti itu, karena itu sudah dikutuk oleh gereja. Hanya saja kalau paham saya Yesus itu bukan Bapa, itu terkutuk begitu. Ya, yang mengatakan Yesus adalah sang Bapa itu juga dianatema. Jadi yang bilang Yesus itu adalah Bapa juga dikutuk. Ya, sebelian itu sesat. Jadi mestinya gimana kalau Yesus bukan Bapa dikutuk, kalau Yesus adalah Bapa dikutuk juga. Jadi Yesus betul. Posisinya. Yesus adalah firman Allah. Bapa dengan firman. Enggak, kita ngomong Bapa lah, jangan ngomong firman. Yesus bukan Bapa, Yesus adalah firman Bapa. Yesus adalah firman Bapa. Iya, firman Bapa. Jadi bukan Bapa kan? Bukan Bapa. Ya. Kalau dia firman Bapa, firman itu adalah Bapa bukan? Bukan, firman ya firman, Bapa ya Bapa. Firman itu disebut anak, Yohanes 1 ayat 3 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan.
Firman adalah anak. Alkitab berkata dia anak, ya harus anak, jangan kamu bapakan. Ya betul, saya setuju. Kalau Elia bilang Yesus itu bukan Bapa, saya setuju. Ya, itu sepaham dengan saya. Firman itu juga bukan Bapa, saya setuju. Saya setuju. Dan sekarang kita tentang penebusan dosa. Apakah? Enggak Pak, banyak yang antri Pak di bawah ya, gantian ya. Jadi saya kalau Bapak mengatakan saya Kristen tapi saya tidak mengaku Yesus Tuhan, ya berarti kamu Galatia 1 ayat 8 dibaca ya Pak. Memang Elia bilang Yesus itu adalah Tuhan, ayat 8 ya. Tetapi aneh, kenapa tadi bilang Yesus bukan Bapa, tetapi tetap berkeras bilang Yesus itu adalah Tuhan. Iya betul. Yesus adalah Bapa. Penguasaan Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti Bapa yang memberi. Ya, saya tahu ayat itu. Saya tanya surga dan bumi, di mana kekuasaan Sang Bapa itu diberikan kepada Sang Putra, kepenguasaan yang tak kelihatan itu menggenapi nubuatan di dalam Daniel 7, di mana kerajaan yang lanjut usianya itu diberikan kepada anak manusia itu. Iya, sekarang saya tanya, kalau Bapak menyerahkan segala kuasa kepada Yesus, dia tidak punya kuasa apa-apa lagi dong begitu? Bukan begitu. Dia masih punya sisa. Yesus itu adalah gambarannya Sang Bapa, gambarannya Sang Bapa yang tidak kelihatan. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu, Yesus berkata, kalau kamu lihat aku, kamu melihat Bapa. Jadi di dalam Yesus yang adalah gambaran Sang Bapa, kita bisa mengenal dan sampai kepada Bapa. Ya, ada di mana ayatnya dia adalah gambaran? Ya, dia adalah gambarannya Allah Sang Bapa yang tidak kelihatan. Mana ayatnya bahwa dia gambaran? Kolose 1 ayat 15, baca dong itu dong. Coba baca. Buka kita. Kolose. Buka ya. Baca. Kolose. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Nah, jelas itu. Gitu. Jadi Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Jadi untuk membuat Allah kelihatan mesti ada Yesus gitu. Ya, dia menyatakan dirinya melalui Yesus yang adalah gambaran. Kolose berapa tadi? Kolose berapa? Kolose 1 ayat 15. 1:15. Ya. Ya. Jadi kalau pemahaman ini Kolose 1:15 ya, walaupun disebutnya itu tadi ada tafsir lagi, nggak apa-apa, suka melapor. Bukan. Ya, sesuatu yang invisible, sesuatu yang tidak berwujud, bagaimana dia bisa diwujudkan? Ya, sesuatu yang tidak berwujud diusahakan agar berwujud. Siapa bilang Allah itu tak berwujud? Tapi kan di sini kan pemahamannya the Son is. Siapa bilang Allah itu tak berwujud? Allah itu tidak berwujud. Saya bukan bilang, tetapi saya berpaham Allah. Allah itu tidak berwujud, itu yang saya percaya dari Wujudnya adalah roh yang transenden itu. Makanya dikatakan Allah adalah roh. Gimana sih? Jadi berarti roh ini ingin mewujudkan dirinya begitu? Menyatakan dirinya. Menyatakan dirinya bukan mewujudkan kan? Menyatakan kehadirannya kan? Yang menyatakan di siapa dia melalui firman-Nya itu. Iya, menyatakan kehadirannya itu saya bisa terima, tetapi bilang dirinya, siapa dia. Iya, menyatakan dirinya, menyatakan siapa dirinya, tetapi Yesus itu bukanlah yang menyatakan dirinya. Dia hanya suatu penyataan. Dia yang menyatakan dirinya keluar dari dirinya. Firman itu keluar dari Bapa yang mau menyatakan dirinya gitu loh. Iya betul, seperti firman saya yang keluar dari saya menjadi suara di telinga kamu. Itu saya utus untuk menyatakan diri saya. Tapi ucapan saya itu, kata-kata saya berbeda dengan saya sebagai pribadi. Betul. Paham nggak maksudnya? Paham. Sudah. Itu betul. Tetapi kalau Yesus itu bukan Tuhan, kenapa disangkal? Siapa yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Dia sendiri mengakui kok. Yohanes 13 ayat 13. Kalau Sang Bapa itu adalah Tuhan dan penguasa, maka yang di dalam dia pastilah Tuhan dan penguasa. Yesus itu di dalam Bapa, makanya Yesus berkata apa? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Tapi ingat udah sampai bebal tegar-tegar. Itu dia saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak bagaimana keberlangsungan diskusi yang sangat seru dan menarik antara Elia Miron bersama dengan seorang bapak yang
merupakan seorang bidat, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Elia Miron bahwa bapak tersebut pantas dikatakan seorang bidat. Karena apa? Karena kita bisa melihat bagaimana ketika dia mengakui diri sebagai seorang Kristen, tetapi dia sendiri tidak mengerti dan memahami tentang kekristenan itu sendiri. Bahkan dia juga menyatakan dan mengakui bahwa dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa mengaku sebagai seorang Kristen, tapi dia sendiri tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya rasa dia sendiri juga tidak mengerti apa arti kekristenan itu sendiri, sehingga dalam hal ini saya juga sependapat dengan Elia Miron bahwa dia merupakan mungkin seorang Kristen tapi Kristen KTP, dan juga mungkin dia hanya Kristen abal-abalan seperti itu, atau seorang bidat seperti seorang yang hanya mengakui diri sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen seperti itu. Dan ya, sangat luar biasa ya, kita bisa melihat bagaimana pemaparan dari Elia Miron yang menjelaskan tentang Allah dan juga ketuhanan Yesus yang adalah Tuhan kepada seorang bapak tersebut, yang pada akhirnya bapak tersebut pastinya dia merasa kepanasan. Karena apa? Ya karena juga kita melihat setiap argumentasi dari seorang dan narasi yang dibawakan dari seorang bapak tersebut itu sama sekali tidak diyakini dan diimani oleh orang Kristen itu sendiri, dan tidak berhubungan dengan iman Kristen itu sendiri. Karena apa? Karena setiap sumber dan data yang dibawakan itu semuanya merupakan data palsu yang diambil dari sumber-sumber yang kalau kita bilang aliran sesat seperti itu ya. Dan pada akhirnya dia sendiri kabur dengan pertanyaan yang sangat simpel yang dilontarkan oleh Elia Miron, tapi hal itu membuat seorang bapak tersebut akhirnya kabur dari room diskusi tersebut. Ya karena apa? Ya karena memang dia hanya ingin mencari cara bagaimana menyerang iman kekristenan seperti itu. Dan sangat miris ketika dia mengakui diri sebagai seorang Kristen, tapi dia tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, kita bisa melihat bahwa dia pertumbuhan iman seperti apa seperti itu ya, ketika dia menyatakan diri sebagai seorang Kristen. Ya, kita berdoa supaya melalui perdebatan atau diskusi ini, supaya bapak tersebut bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, dan dia bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Oke teman-teman, kiranya video ini boleh memberkati kita semua, bahkan mencerdaskan kita semua, dan kita juga bisa menjadi seorang apologet Kristen yang bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap teman-teman kita yang selalu mempertanyakan tentang iman kekristenan seperti itu. Oke, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.